imigran Yaman habaib itu mengaku-ngaku berjuang, padahal itu hoak, bohong. Nah, yang melakukan perjuangan itu adalah pribumi dan Tionghoa yang menyediakan jutaan lapangan pekerjaan. Nah, habaib itu tidak melakukan itu, tapi ngomong berjuang. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa? Prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dhowir habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dhowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat, sehingga nggak boleh kawin dengan anak perempuannya. Kalau berani ngawinin anak perempuannya, maka ibadahnya nggak akan diterima sampai memek daripada anak perempuannya itu dikembalikan ke perawanannya. Itu menghina. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu memadamkan api neraka jahanam mi'raj berapa kali, 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa gue bilang goblok habaib, karena habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga gitu ya? Fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu nggak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refli Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya? يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. في ذنبه من المؤمن يخرج في ذنبه من المؤمن يخرج. Kenapa sih orang Indonesia anti Cina? Mari kita bahas. Ini sih bukan rahasia lagi ya. Dari kecil saya juga sering mengalami. Anti Cina itu sudah banyak digaungkan di banyak kalangan dekat-dekat masa pemilu ini. Politik identitas menjadi kartu as. Sebenarnya ada apa sih? Takut ekonomi kita dikuasai Cina karena investasinya? Padahal kalau kita lihat investasi terbesar saat ini dipegang oleh Singapura di Indonesia. Dengan negara yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda. Dan negara yang paling banyak mengeruk emas kita juga bukan Cina. Kenapa jadi harus ada sentimen ke negara Cina atau ke orang Cina? Apakah peraturan sentralisasi budaya pemerintahan Orde Baru masih melekat, padahal sudah ditiadakan oleh Bapak Habibie, Bapak Gus Dur, hingga Bapak SBY? Atau jangan-jangan takut dengan komunis? Padahal dulu komunis di Indonesia sebenarnya diperkenalkan oleh orang Belanda. Tapi kita harus tahu komunis yang paling aktif itu adalah di Rusia. Setelah revolusi makin berkembang hingga terbentuklah akhirnya PKI di Indonesia. Nah, negara Cina sendiri pada akhirnya malah mengurangi unsur-unsur komunisnya dan berubah menjadi negara yang setengah liberalis, setengah komunis. Nah, tahu nggak, dengan bentuk pemerintahan tersebut, Cina pada akhirnya terbukti berhasil mengembangkan ekonomi
ekonominya menjadi salah satu raksasa yang disegani seluruh dunia. Jadi menurut teman-teman sekalian, sebenarnya apa alasan dibalik sentimen anti-Cina yang sering kita lihat? Coba share di komen. Keturunan Yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri. Ibu Pertiwi ini, janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita, karena mereka akan menjerumuskan kita, penduduk pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini, meskipun berbeda-beda, terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan kepingin menjadi penguasa dan kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini, tapi mereka berusaha mengacaukan kita. Ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya. Untuk itu saya mengutuk lagi kepada turunan-turunan Yaman, tolong Anda di media sosial itu terlalu sembrono dalam omongan dan tutur kata, itu tidak ada menyucikan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tercinta ini. Ada para bajingan-bajingan Yaman, ada bajingan-bajingan yang Yaman, bajingan-bajingan Yaman yang menumpang cari makan. Wahai bajingan-bajingan Yaman, kalau kalian tidak nyaman tinggal di Indonesia, silakan kalian keluar dari negara Republik Indonesia. Kembalilah kalian kepada negeri kalian di Yaman sana. Jangan membuat kegaduhan di negara Nyai ini. Ya bajingan-bajingan Yaman ini silakan tinggalkan Indonesia. Gampang. Pada Syarifah. Dan kita, zaman sekarang agak saja kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah, kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Bagi dia bilang gimana itu modal syafaat? Al-Habib saya yang guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Ngeluarin rantai emas dari langit, keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, turunin ranting emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, kata dia. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya? Di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah, tidak percaya bahwa nasab Alawi itu para Habib itu tersambung ke Rasulullah. Ternyata kan diungkap oleh Gus Abbas dan beberapa ahli nasab itu menyampaikan bahwa sebenarnya keterputusan nasab Alawi ke Rasulullah itu kan persoalan lama itu. Jadi
di Yaman sendiri sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah ramai, dan memang ya tidak terbukti bahwa Pak Alawi itu Dzurriyyat Rasul. Ya apa sih sumbangsih Pak Alawi hari ini? Apa nggak ada? Semua Pak Alawi yang saya kenal, sahabat saya, teman saya, yang kemarin lembut, halus, rasional, sok NKRI. Kalau soal nasab itu tetap mereka itu tetap aja sama. Ternyata mereka ya sama aja, semuanya jualan nasab. Kalau ngaku Dzurriyyat Rasul harus diuji. Sekarang nih lagi rame ini kan, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena wah rame anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat biarin aja Beb, Yang punya wewenang bidang itu adalah salah satunya Robito Alawiyah, itu untuk di Indonesia. Nanti di Afrika ada juga seperti Robito, di India ya juga seperti Robito. Jadi para ulama baik habaib maupun bukan habaib sejak lama bekerja sama untuk menjaga kemurnian daripada nasab para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya memang benar, Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib, siap korbankan darah demi habaib, siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Dia perang sama siapa? Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir, siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad, siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu
dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dari Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok, karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu mengatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat, sehingga nggak boleh kawin dengan anak perempuannya. Kalau berani ngawinin anak perempuannya, maka ibadahnya nggak akan diterima sampai memek daripada anak perempuannya itu dikembalikan ke perawanannya. Itu menghina. Ya menghina dibalas menghina gitu. Dia siapa sih itu? Dia tuh nggak ada apa-apanya. Habib bohongan gitu. Nah ngomong karomah tuh bohong semua itu. Habaib itu. Dia ngatain ahwal, ya kita katain dia itu dowir. Kalau dia mengatakan bahwa dia mulia, kita yang mengatakan kita lebih mulia daripada kau gitu. Yang memberi sedekah, yang beri makan kau itu kita. Kok kan kerjaannya mencari sedekah gitu. Jadi nggak apa-apa. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo dalam bidang apa? Prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis. Keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong. Jadi kalau melakukan bisnis ya kalah gitu, pelit gitu. Makanya dulu andalannya adalah jualan kursi sama parfum, ya kan? Nah sekarang kursinya nggak laku, banyak pribumi yang berjualan kursi dan Tionghoa. Kemudian parfum begitu juga. Di mal-mal itu ya jarang mereka, tetapi yang jualan ya pribumi dan Tionghoa. Jadi mereka saking pusingnya kemudian jualan nasab, dowir gitu kan, nyari-nyari sedekah gitu, supaya laris gitu. Maka mereka bercerita tentang karomah. Misalkan datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Kalau memang terjadi kan, terus emas itu sekarang kemana? Bisa jadi keajaiban dunia dong. Wong di Paris aja menara Eiffel itu menara yang dibuat dari besi saja menjadi 7 keajaiban dunia. Nah kalau si Habaib Dowir ini yang suka cari sedekah itu bisa membuat emas dibentangkan dari langit ke bumi, ya pasti masuk keajaiban dunia gitu. Jadi itu mereka tuh goblok membuat karomah-karomah yang lucu. Memadamkan api neraka jahanam Mi'raj berapa kali, 70 kali sehari. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa, gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Derajat dia merasa lebih tinggi. Ya kita boleh merasa derajat kita lebih tinggi. Wong kita tidak pernah mencari makan dari mereka kok. Mereka yang tergantung rezekinya itu dari pribumi gitu. Ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, wong mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Nah Habib Dowir itu Dawir apa Dowir? Ya sama-sama Dowir. Ya memang mereka Dowir sama Dawir gitu. Menghina. Ya kedua menghina duluan. Menganggap gua ahwal. Mau dilaporkan ke polisi gitu.
Ya gue juga lapor ke lu, kenapa lu nganggap gue ahwal? Kenapa lu nganggap gue nggak sederajat? Kenapa lu selalu merendahkan diri pribumi dengan meningkatkan derajatmu sendiri, mengistiwakan dirimu sendiri, seolah-olah lu tuh bangsa yang mulia dari mana? Menengadahkan tangan meminta-minta sedekah kok mulia dari Hulan. Kalau mulia itu ya kayak itu, Lim Swee King, Rudi Hartono memuliakan bangsa Indonesia gitu. Nah kalau habaib apaan, bacot doang, bacotnya bacot bohong lagi. Makamnya bisa kalau dilewati pesawat terbang akan runtuh, goblok. Imigran Yaman habaib itu mengaku-ngaku berjuang, padahal itu hoak, bohong. Kalau yang namanya berjuang itu bermanfaat bagi orang lain. Real berjuang itu membuat orang lain menjadi mandiri, bisa bekerja, bisa menghidupi anak istri. Nah, yang melakukan perjuangan itu adalah pribumi dan Tionghoa yang menyediakan jutaan lapangan pekerjaan. Nah, habaib itu tidak melakukan itu, tapi ngomong berjuang. Bahwa sebenarnya yang real menyediakan lapangan pekerjaan, berjuang itu ya pribumi dan Tionghoa. Jutaan pekerjaan yang diciptakan. Dan tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Gimana orang yang tangannya di bawah itu ngaku berjuang? Padahal mengharapkan sedekah. Tapi beda dengan pribumi gitu loh. Sama Tionghoa menyediakan jutaan lapangan pekerjaan. Kalau ada habaib yang ngomong, kalau kau tidak cinta sama habaib, maka kau tidak akan mendapat syafaat di surga, itu bohong. Bohong. Karena habaib itu bukan cucu Kanjeng Nabi. Bukan cucu Kanjeng Nabi, bohong. Habaib itu bukan cucu Kanjeng Nabi, bukan zuriyah Kanjeng Nabi. Genetikanya adalah mayoritas India, jadi zuriyah Tuan Takur. Jadi nggak bisa memberi syafaat di surga, nggak bisa. Dia bukan zuriyah Kanjeng Nabi. Jadi jangan percaya sama omongan habaib yang menyatakan dia bisa memberi karomah, memberi rahmat, memberi syafaat, masuk surga. Bohong. Oke? Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka? Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan." Ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi, seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia
memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan